Kabar baik untuk mata uang Garuda. Nilai tukar rupiah sukses menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, rupiah sukses mencatat penguatan 2 hari beruntun. Mata uang Garuda menguat 0,87% ke level 15.425 per dolar AS. Dalam 2 hari terakhir, penguatan rupiah nyaris 2%. Penguatan tajam rupiah dimulai setelah Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan laju kenaikan suku bunga bakal dikendurkan bulan ini. Tak hanya itu, laju inflasi dalam negeri yang mengalami penurunan. Di November 2022, laju inflasi Indonesia mencapai 5,42% secara tahunan. Sementara itu, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir pekan. IHSG terkoreksi 0,02% di akhir perdagangan. Selama sepekan, IHSG hanya mampu menguat 1 hari saja. Terdapat 330 saham yang mengalami koreksi, 213 saham menguat, dan 169 lainnya konsisten tidak berubah. Pelemahan IHSG terseret oleh penurunan 6 indeks sektoral, di antaranya sektor perindustrian melemah 1,76%, sektor teknologi terjun 1,24%, dan sektor keuangan melemah 0,46%. Tak hanya itu, terdapat banyak saham yang ambruk, bahkan hingga menyentuh batas bawah, alias auto reject bawah. Koreksi IHSG juga didorong oleh penurunan saham dengan bobot pergerakan signifikan terhadap IHSG, seperti Gotoh yang memiliki bobot 6,38% terhadap indeks. Ulah tambang ilegal, 3.100 orang ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengungkapkan jumlah tersangka tersebut lebih banyak dibandingkan laporan yang diterima kepolisian. Adapun jumlah laporan terkait tambang ilegal yang diterima pihaknya mencapai 2.700. Sementara berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pertambangan tanpa izin atau PETI berada di 2.741 titik lokasi. Tak cuma di Jawa Tengah yang belakangan ini marak diperbincangkan publik karena pertambangan ilegal. Di daerah Jawa Timur juga banyak tambang ilegal. Tambang ilegal di Jawa Timur banyak terdapat di Kabupaten Tuban, Pasuruan, dan Lumajang. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dilakukan pihaknya bersama Bupati, tercatat sebanyak 649 titik lokasi tambang ilegal di Jawa Timur. Kabar tak sedap bagi industri batubara. Pasalnya, harga batubara acuan di bulan Desember 2022 turun 8,67% dari bulan November. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan HBA Desember di angka 281,48 dolar Amerika Serikat per ton, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 308,2 US dollar per ton. Penurunan ini disebabkan karena India berencana menurunkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap mereka. Selain itu, kebijakan China dalam mengendalikan COVID-19 turut berdampak terhadap penurunan permintaan batubara yang signifikan hingga akhir tahun ini. Adapun pergerakan HBA sejak awal 2022 sempat menyentuh nilai tertinggi di level 330,97 dolar per ton pada Oktober lalu. Faktor geopolitik Eropa, imbas konflik Rusia-Ukraina menyebabkan fluktuasi harga gas Eropa saat itu. Presiden Jokowi percaya diri 60% mobil listrik di pasar global akan bergantung pada ekosistem baterai kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraan listrik dan membuat negara lain bergantung karena memiliki nikel, tembaga, boksit, timah dalam jumlah besar. Indonesia disebut hanya kekurangan litium untuk membangun ekosistem baterai listrik. Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya terciptanya desain yang membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Hal itu disebut sudah mulai terlihat saat ini, sempat menyetop ekspor batubara dan CPO. Jokowi menyampaikan Indonesia harus optimistis karena memiliki potensi dan kekuatan besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ditambah lagi, Indonesia akan menerima bonus demografi pada 2030 dan memiliki potensi pasar yang besar. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menjatuhkan sanksi baru terhadap individu dan entitas Korea Utara. Keputusan diambil atas uji coba rudal Pyongyang belum lama ini. Sanksi yang diumumkan pada Kamis lalu akan memblokir aset apapun dari 3 pejabat korut di AS. Ini akan menjadi sebuah langkah simbolis terhadap negara terisolasi yang menentang tekanan internasional atas program senjatanya.
Departemen Keuangan AS juga mengancam akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan transaksi dengan John Il-ho, Eugene, dan Kim Soo-gil yang diidentifikasi terlibat langsung dalam pengembangan senjata. Blinken menambahkan bahwa tindakan tersebut diambil dalam koordinasi dengan sekutu AS, Korsel, dan Jepang, dan mencatat bahwa Uni Eropa juga mengeluarkan kebijakan serupa pada ketiga orang tersebut pada April lalu. Tokyo dan Seoul juga mengumumkan sanksi baru. Korsel mengatakan akan menargetkan 8 orang korut termasuk warga negara Taiwan dan Singapura yang dianggap berkontribusi dalam pengembangan nuklir dan rudal korut.